Oke, jadi Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan membawakan tema mengenai membangun kebiasaan. Ya, seperti tadi yang Mr. Lee Doku bicara ya, bahwa kita itu penting banget namanya membangun kebiasaan baru Bapak Ibu. Coba saya tanya, menurut Bapak Ibu nih, kan saya tuh lagi suka-sukanya nonton Olimpiade gitu ya, kemarin tuh ya, bukan nonton Olimpiade sih, lebih tepatnya saya nonton di YouTube shorts-nya gitu ya, tentang ada seorang pesenam Bapak Ibu yang lagi heboh banget namanya Simone namanya ya. Saya nggak tahu sebutnya apa gitu ya. Dia tuh memenangkan hampir semua cabang senam Bapak Ibu. Ya, menurut Bapak Ibu dia bisa jadi pemenang begitu? Dia pelatihan setiap hari nggak menurut Bapak Ibu? Tiap hari lah, tiap hari Ya, pastinya, ya dia pasti latihan bukan cuma setiap hari Bapak Ibu, tapi pasti latihannya tiap ketat saat. banget. Iya, Pasti tiap hari benar-benar. latihan. Iya, pasti rutin banget, pasti konsisten banget, bener gak? Nah, jadi memang Iya, setiap orang-orang mau berhasil, Bapak Ibu, kita tuh membangun kebiasaan. Dan orang-orang yang tidak berhasil pun, Bapak Ibu, juga membangun kebiasaan. Cuma pertanyaannya kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Ya, hidup kita, Bapak Ibu, itu dibangun dari kebiasaan demi kebiasaan. Contoh nih, misalnya kalau Bapak Ibu kita mandi nih ya, coba bayangkan, mungkin Bapak Ibu nggak pernah mikirin, emang kalau mandi kayak gimana? Coba saya tanya. Bapak Ibu kalau masuk mandi nih ya, anggaplah sudah siap mandi. Bapak Ibu kalau sabunan daerah mana yang disabunin dulu? badan. Ya, setiap orang pasti beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang tangan dulu, ada yang kaki dulu, mungkin ada yang perut dulu dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, termasuk ada juga orang yang ditanya kalau kebiasaan pertama kali masuk kamar mandi sikat gigi dulu atau sikat giginya terakhir. Ya, atau keramas dulu atau sabunan dulu. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak sadar, Bapak Ibu. Sudah kita lakukan bertahun-tahun. Ya, dan kebiasaan itu kebiasaan sederhana Bapak Ibu. Kebiasaan olahraga misalnya. Ya, saya tanya kemarin sama Bu Melo, Ibu Melo olahraga tuh udah lama Bapak Ibu. Jadi udah membangun sebuah kebiasaan. Kata Bu Melo, lebih baik sedikit sebentar daripada tidak sama sekali katanya. Gitu ya. Karena kenapa sih? Karena kalau sudah gak dilakukan, sekali dilakukan lagi males gitu. Ya, jadi nah sekarang saya akan menjabarkan Bapak Ibu ada 8 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses di Atomi. Ya, kebiasaan-kebiasaan ini termasuk tadi yang dijelaskan oleh Mr. Lidoku, ya dia seorang Imperial Master Bapak Ibu yang salah satu penghasilan terbesar di dunia itu Imperial Master itu dia. Ya. Nah, saya akan membahas 8 ini beda. Bentar, alarm. Ini beda dengan 8 langkah sukses ya. Ini adalah 8 kebiasaan orang-orang yang berhasil di Atomi. Ya, oke, saya akan share screen. Apa sih 8 apa sih 8 kebiasaan orang sukses di Atomi Bapak Ibu? Ya, jadi ibaratnya kalau seorang atlet mau menang, nah ini adalah 8 kebiasaannya. Yang pertama, ya seorang yang berhasil di Atomi Bapak Ibu, mereka membiasakan membaca buku minimal 15 menit sehari. So, ayo siapa di sini yang sudah mulai baca buku setiap hari? Bukan buku novel. Ya, baca buku. Buku apa sih Bu Silvi? Buku kepribadian, buku kepemimpinan. Ya, tadi Mr. Lee Dokwo ada bilang buku Dale Carnegie, bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya, itu dia bilang itu buku wajib di pemasaran jaringan Bapak Ibu. Buku itu saya sudah baca sekitar 20 tahun lebih yang lalu. Ya, dan tadi saya dengar video itu saya memutuskan saya mau baca lagi. Ya, kenapa sih kita penting membaca buku Bapak Ibu? Karena di bisnis ini tuh kita berhubungan sama manusia. Ya, jadi orang itu kan kalau dicubit bunyi Bapak Ibu, ya benar nggak? Ya kan, bukan mesin. Kita nggak bisa nih ngatur mesin. Habis join, tit, dipencet, dia langsung di startup. Tit, habis itu dia bisa belanja sendiri. Tit, nggak bisa Bapak Ibu. Setiap orang tuh ada perasaannya, ada mindsetnya, gitu ya. Nah, dengan kita membaca buku, Bapak Ibu, ada 2 orang yang akan berubah, Bapak Ibu, yaitu saya dan saya. Ya, kita ke dalam Bapak Ibu, kita akan jadi orang yang lebih seperti buku yang kita baca. Kenapa perlu baca buku Bapak Ibu? Kenapa nggak lihat lihat TikTok aja Bu Silvi, kan banyak tuh kata-kata motivasi. Ya kenapa saya nggak harus baca buku? Kayaknya kuno banget sih masih baca buku gitu ya. Karena Bapak Ibu, pada saat kita baca buku, kita tuh murni benar-benar terjun di dalamnya, tinggal di dalamnya. Tapi kalau kita nonton video Bapak Ibu, mungkin kata-katanya bagus,
mungkin quote-quote-nya bagus, tetapi pada saat kita nonton video, banyak faktor kita bisa distract. Kita bisa lihat, ih orangnya cantik juga yang ngomong ya, yang ngomong ganteng ya gitu. Ih, bajunya kok kayak gitu. Nah, jadi kita bukannya menyimak apa yang dia ngomong, tapi kita malah memperhatikan yang enggak gitu loh. Nah, tapi kalau kita baca buku, kan nggak ada yang lain, cuma huruf aja Bapak Ibu. Nah, jadi dengan itu kita akan masuk ke dalamnya, kita akan lebih menggunakan imajinasi, lebih menempel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ayo bangun kebiasaan membaca buku setiap hari. Kalau Bapak Ibu alasannya nggak ada waktu, kalau saya selalu baca buku setiap di toilet Bapak Ibu. Ya, itu sudah kebiasaan saya bangun sudah dari tahun 2001. Ya, jadi ayo taruh buku di toilet Bapak Ibu, ya, baca buku 15 menit sehari. Ya, berapapun lah. Dapat satu paragraf Bapak Ibu. Ya, oke. Okay? Tulis di chat, membaca buku minimal 15 menit sehari. Ya, nah, kebiasaan kedua yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil di Atomi adalah menonton video, Bapak Ibu. Ya, jadi kita tuh perlu menonton video. Kenapa? Karena di video-video itu berarti kita dikelilingi oleh orang-orang yang sudah berhasil. Kita nonton video produk, kita jadi belajar, Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya 8 kebiasaan ini lebih ke mengupgrade kita sendiri. Ya, ya 1, 2, 3 itu lebih ke mengupgrade diri sendiri, Bapak Ibu. Kita perlu nonton video supaya kita tuh bisa dapat banyak input. Misalnya Bapak Ibu, seperti yang saya lakukan di MB9 ini, saya sudah buka Zoom itu jam 8.35 Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu hadir 8.35 ke MB9, janganlah join tuh jam 9 kurang 1 gitu. Ya, atau jam 9 teng gitu, mepet-mepet banget sih. Ya, joinlah dari 8.35 Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau saya nggak lagi benar-benar hektik nih ya, saya pasti membiasakan memutar satu video setiap hari. Ya, jadi ayo Bapak Ibu, biasakan menonton video satu setiap hari Bapak Ibu. Video tentang atomi ya. Oke, yang ketiga ya, putuskan Bapak Ibu punya kebiasaan untuk hadir di setiap pertemuan. Ya, pertemuan yang Anda nggak hadiri Bapak Ibu adalah pertemuan yang paling penting. Mungkin Bapak Ibu merasa, aduh Bu Silvi ke HGB datang terus juga gitu-gitu aja ngomongannya gitu ya. Ke HGB nggak males lah, aku nggak ada grup yang datang. Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan akan tertanam Bapak Ibu. Akan diduplikasi. Bapak Ibu nggak akan punya grup yang besar kalau Bapak Ibu tuh jarang hadir ke pertemuan. Bukan berarti saya bilang nggak punya penghasilan, loh bisa nggak punya penghasilan, bisa. Ya minimal sampai auto sales master, Bapak Ibu mungkin masih bisa lah sendiri gitu ya tanpa pertemuan. Ya Bapak Ibu semangat jualan sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau naik lagi, mau punya bisnis yang besar, Bapak Ibu, duplikasi itu penting. Mungkin Bapak Ibu orangnya self semangat gitu ya, maksudnya bisa menyemangati diri sendiri, bisa memotivasi diri sendiri. Tapi Bapak Ibu, kebanyakan orang manusia itu nggak bisa memotivasi diri sendiri. Saya aja nggak bisa loh. Saya nggak bisa bayangin kalau menjalankan Atomi tanpa Success Academy. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya menjalankan Atomi tanpa ODS. Dan saya bahkan nggak bisa membayangkan menjalankan Atomi kalau nggak ada HGB rutin, Zoom rutin, Bapak Ibu. Pasti namanya manusia tuh gampang down, gampang lesu gitu ya. Tadi Mr. Lidoku tuh ngomong bagus banget. Kalau kita merasa gue ke pertemuan, gak ke pertemuan sama aja deh gitu ya. Coba Bapak Ibu membayangkan nih, duduk sebelah-sebelahan Bapak Ibu, tangan kita berpegangan. Kalau yang satu bergetar Bapak Ibu, ya yang satu bergetar nih, yang sebelah-sebelah terkena getarannya nggak? Pasti yang sebelah-sebelah terkena getarannya, benar nggak? Karena satu orang yang bergetar sampai kalau kita gandengannya dari depan sampai belakang Bapak Ibu. Getaran itu akan mengimbas kemana-mana sampai ujung Bapak Ibu, benar nggak? Nah, jadi kalau kita datang ke pertemuan Bapak Ibu, ya pasti ada semangat dan energi yang menular. Ya, dan semangat dan energi yang menular itu Bapak Ibu akan menjadikan bukan cuma kita, tapi nantinya orang-orang yang kita ajak Bapak Ibu akan tertular juga. Ya, makanya Bapak Ibu, yuk selama Bapak Ibu memang mau di Atomi, yuk putuskan untuk hadir di setiap pertemuan. Ya, pertemuan apapun, online, on-site, ya Bapak Ibu hadir. Ya, oke, itu adalah kebiasaan orang-orang yang sukses di Atomi. Ya, yang keempat, orang-orang yang sukses di Atomi memakai produk Atomi, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tahu mungkin ada sebagian besar yang jago jualan, ya Anda mungkin nggak pakai pun bisa jual, Bapak Ibu. Ya, tetapi sekali lagi, itu sulit diduplikasi. Ya, jadi pakai produk. Kemarin saya ada ketemu satu orang,
saya ngobrol gitu ya. Ya dia cerita bahwa dia bisa menjual evening care tanpa memakainya gitu. Tapi ya gimana ya, wajahnya wajahnya belum tercermin Bapak Ibu gitu loh. Jadi saya bilang sama Bapak itu, ayo Pak, harus pakai gitu loh, nggak bisa nggak pakai Pak. Ya karena orang akan melihat wajah Bapak, akan merasa Bapak sudah pakai, kok Bapak mukanya begitu. Ya, di Atomi ini kita harus ada displaynya Bapak Ibu, ya harus ada display wajahnya ya. Oke, yang kelima, seorang yang sukses di Atomi, mereka punya kebiasaan presentasi. Mereka punya kebiasaan buka toko, Bapak Ibu. Show the plan itu artinya menunjukkan rencana tentang Atomi, Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu punya kebiasaan untuk setiap hari kalau nggak presentasi gatal-gatal. Ya, setiap hari kalau nggak menghubungi orang baru, orang lama untuk presentasi, Bapak Ibu, kita akan kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nah, yang keenam, share the products ya. Jadi kita punya kebiasaan untuk sharing tentang produk. Mungkin kita bisa telepon ke konsumer lama, mungkin kita bisa follow up, mungkin kita bisa share WA status, mungkin kita bisa share ke broadcast ke langganan-langganan kita. Ya kita harus punya kebiasaan untuk men-sharingkan produk gitu ya. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu, konsultasi. Ya, milikilah kebiasaan konsultasi. Memang sih Atomi itu bisnis yang sederhana gitu ya. Contoh saya aja gitu ya. Saya sempat merasa saya nggak butuh konsultasi lah. Saya udah paham lah kira-kira Atomi itu seperti apa. Malah saya sudah mengajarkan Bapak Ibu, benar nggak? Masa sih saya nggak bisa jalani Atomi? Tapi Bapak Ibu, semakin kesini saya semakin menyadari pentingnya konsultasi. Kenapa Bapak Ibu? Konsultasi itu seperti Bapak Ibu berjalan di dalam hutan, pohonnya tinggi-tinggi, Bapak Ibu tahu nggak arahnya mesti ke sana? Tahu mungkin, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu lihat peta, Bapak Ibu tahu arahnya ke sana. Tetapi Bapak Ibu, namanya kita di dalam nih, kita tuh beleketek gitu. Maksudnya bisa bingung, bisa kayak hilang arah Bapak Ibu. Ya, dengan konsultasi, konsultasi itu ibaratnya ada orang di atas naik helikopter Bapak Ibu, dia ngelihat ke bawah, dia tahu kita di mana, dia sudah pernah ke kota yang kita mau tuju Bapak Ibu, satu langkah lebih maju, dia bilang dari atas dari helikopter, kurang kiri, ya, bukan, putar balik, sil, kanan dikit, mana kanan dikit gitu ya. Ya jadi Bapak Ibu, kita perlu konsultasi, ya perlu ada orang yang kita konsultasi. Nah konsultasi yang terbaik sebenarnya adalah konsultasi dengan mentor aktif Anda terdekat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau mentor aktif terdekat, ya dia tahu gitu loh kondisi grup Anda tuh seperti apa. Ya kadang-kadang karena kalau kita misalnya Bu Silvi, misalnya Anda downline Anda bilang, saya mau konsultasi dengan Bu Silvi langsung aja gitu ya, saya mau cari mentor tertinggi misalnya, ya konsultasi saya mungkin sesuai Bapak Ibu dengan yang benar gitu ya, tetapi kan saya nggak tahu nih grup Anda nih sebenarnya seperti apa perkembangannya. Yang mentor aktif Anda mungkin yang lebih tahu Bapak Ibu. Ya jadi kalau Anda konsultasi, saya maunya konsultasi dengan ini aja dah, dengan Mr. Jack Lau aja langsung gitu ya. Pasti Mr. Jack Lau jago. Iya, benar, itu nggak salah. Tetapi Mr. Jack Lau nggak tahu kondisi grup Anda, Bapak Ibu. Dia nggak tahu sebenarnya kanan kiri Anda nih orangnya seperti apa. Ya mungkin karena setiap konsultasi, Bapak Ibu, itu sifatnya personal. Setiap konsultasi itu sifatnya tuh sangat custom gitu. Ya jadi apa ya, nggak bisa sama rata. Karena kan ini manusia semua ya. Misalnya nih, pilih Bu, ini begini nih Bu. Udah, ditinggal aja. Udah, di follow up aja. Itu beda orang, beda kasus, beda konsultasinya. Nah, jadi Bapak Ibu konsultasilah dengan mentor aktif terdekat. Kalau Anda tanda kutip meragukan mentor Anda itu Bapak Ibu, Anda bisa cari mentor atasnya lagi, tetapi mentor Anda terdekat harus ikut di konsultasi itu Bapak Ibu. Karena dia yang lebih tahu Bapak Ibu seperti apa grup Anda Bapak Ibu. Ya jadi jangan potong kompas ya, dan Anda perlu konsultasi. Ya jadi di Atomi itu ada satu kelebihan tuh konsultasi Bapak Ibu, ada mentor yang bisa membantu. Ya, membantu tuh macam-macam bentuknya. Ya jangan Anda pikir Bu Silvi grup upline saya kok nggak sponsorin orang di bawah saya. Bu Silvi kok upline saya nggak bantuin saya joinin orang atau belanja atau apa Bapak Ibu. Satu-satunya bantuan dari upline Anda yang paling berharga itu konsultasi Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena itu yang kalau kalau saya sendiri gitu ya, dari saya awal di Atomi, saya tuh nggak pernah disponsori orang di bawah saya Bapak Ibu. Ya, tapi bagi saya yang paling berharga tuh konsultasi.
Ya, makanya saya sekarang cari siapa mentor aktif terdekat saya. Makanya saya sekarang ya sama Pak Joni Kasidi, Bapak Ibu. Ya, saya walaupun Pak Joni Kasidi sibuk gitu ya, saya yang melaporkan sendiri. Ya, saya setiap hari saya lapor, Pak Jon, saya mau info, sekarang grup saya begini, 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 begini. Pak Jon, nanti kalau ada waktu, Pak Jon boleh tolong dengerin voice note saya ya. Jadi saya yang mencari Pak Joni, saya yang melaporkan. Ya, apa yang terjadi dalam grup saya nggak menunggu di Uber sama Pak Joni gitu. Ya, saya nggak begitu, Bapak. Karena saya tahu yang butuh tuh saya, bukan yang butuh tuh Pak Jon gitu ya. Jadi saya akan laporkan, Pak, perkembangannya begini, begini. Pak, ini ada kendala gimana ya, Pak? Saya mesti gimana ya? Nah, nanti saya tunggu Pak Joni membalas, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda juga harus mencari ya mentor aktif Anda untuk Anda bisa konsultasi. Nah, terakhir Bapak Ibu membangun kepercayaan. Ya, sekali lagi ini ternyata menjadi sebuah kebiasaan untuk bisa berhasil di Atomi, Bapak Ibu. Membangun kepercayaan nih sesuatu yang nggak bisa sebentar, harus butuh waktu lama, Bapak Ibu. Ya, mungkin melalui up and down dalam hubungan, Bapak Ibu. Ya, kita membangun kepercayaan konsumen, membangun kepercayaan grup, membangun kepercayaan leader, ya, membangun kepercayaan downline, membangun kepercayaan upline, Bapak Ibu. Ya, ini akan menjadi sebuah kebiasaan harian. Ya, makanya namanya daily habit, Bapak Ibu. Kebiasaan harian. Ya, ini ada satu quote berkata, your success is achieved through an accumulation of excellent daily habits. Jadi Bapak Ibu masih ingat video ketapel yang saya kirim waktu itu? Bagaimana sebuah ketapel, Bapak Ibu, sebuah bola kecil bisa menghancurkan pohon, Bapak Ibu, dengan berulang. Ya, kalau ditanya, Bu Silvi, yang mana? Lemparan yang mana yang membuat dia tuh tumbang pohonnya? Ya, apakah lemparan terakhir, Bapak Ibu? Belum tentu. Ya, tetapi lemparan demi lemparan setiap hari, Bapak Ibu, itulah yang membuat akhirnya pohon itu tumbang, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu boleh capture ini, ya, capture dan ingatkan. Mari kita saling mengingatkan, Bapak Ibu, untuk membangun kebiasaan baru. Ya, apa nih? Ya, setiap hari Bapak Ibu cek yang mana saya belum lakukan, dengan harapan dengan kita punya checklist, Bapak Ibu, kita jadi diingatkan. Ya, oh, aku belum melakukan ini hari ini. Aku mau sukses di Atomi, ya jangan salahkan, oh, kenapa saya nggak sukses? Mungkin saya nggak jodoh gitu ya. Coba cek dulu 8 ini, apakah dilakukan. Kalau 8 ini saja tidak dilakukan, kebiasaannya ya gimana ya? Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, semoga Bapak Ibu mendapatkan sesuatu. Coba dapat sesuatu nggak pagi hari ini? Coba. Dapat banyak. Ya, coba dari 8 Banyak. habit itu, Sil. Bapak Ibu, dari 8 habit itu apa nih? Mungkin 2 habit yang Bapak Ibu mau jadikan sebuah kebiasaan baru. Coba. Ya, saya tahu sih. Silvi, saya mau 8-8-nya. Ya udah, coba 2 dulu. Apa 2 kebiasaan baru yang Bapak Ibu mau mulai bangun? Mungkin di bulan Agustus ini Bapak Ibu mau mulai bangun kebiasaan baru. Mungkin dari 8 itu, oh saya udah biasa nih, yang 5 udah biasa nih Bu Silvi. Tapi 3 nih belum gitu ya. Apa nih? Nonton video, hadir di pertemuan, nonton video, baca buku. Nonton video dan presentasi. Oke, bagus. Nonton video dan baca sehari 15 menit. Bagus, Vicky. Oke. Ayo, video dan pakai produk. Oke, nonton video. Oh, banyak ya ternyata yang pengen nonton video ya. Bagus. Baca buku dan nonton video. Ya, banyak Bapak Ibu video-video bagus. Ya, CH Atomi aja emang udah dengar semua. Belum kan? Hadir di pertemuan, baca buku, nonton video. Wow. Saya yakin Bapak Ibu nanti di grup Atomi Favor akan banyak sekali orang-orang yang berkembang, Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang akan melihat Anda, mungkin anak-anak Anda, keluarga Anda akan melihat, aduh, mamaku sekarang berubah deh. Ya, tadinya orangnya begini, sekarang jadi makin bijaksana, Bapak Ibu. Percayalah, ini kita di Atomi, Bapak Ibu, ya kita mau sukses tuh, kita memang harus belajar terus untuk terus mau mengupgrade diri dan rendah hati, Bapak Ibu, untuk mau belajar lagi. Ya, baca buku, nonton video, follow up member. Memang beda sih kalau orang koleris itu. Orang koleris itu kalau diminta 2 dia kasihnya 3, Bapak Ibu ya. Tuh lihat Bu Tati itu ya, Bu Novi itu. Kelihatan nggak orang koleris? Ya, bagus. Ya, oke, ya saya juga sama ya. Kalau orang koleris tuh pokoknya kalau bisa 5-5-nya saya perbaiki. Yes. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi semoga Bapak Ibu dapat sesuatu.